yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Mungkin yang perokok berat, tolong saya minta maaf, bukan saya menyuruh bertindak, tapi ini demi kekasih kita baginda Rasulullah SAW. Maka mulai setar nanti kami pembacaan maulid, pembacaan sholawat, kita termaju, konsentrasi, berharap kepada Allah, semoga Allah bisa memberikan syafaat kita, bisa kumpulkan kita bersama Rasulullah SAW kelak di yaumil akhirat bersama Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Ini waktunya enggak lama, ya, enggak lama, mungkin setengah jam pun enggak cukup, setengah jam enggak cukup, 15 menit pun enggak. Asal pas itu Bapak mau rokok 24 jam silakan. Saya minta waktu sebentar saja, tolong dimatikan. Maaf Pak ya. Kita sama-sama menghargai, ya, bukan menghargai saya. Saya ini siapa? Makhluk hamba Allah yang berlumuran dosa. Tapi kita sama-sama hargai siapa yang kita agung-agungkan dalam majelis ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan hanya baginda Rasulullah SAW. Ya, kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما جاء في الحديث. Al-Mukarram Khawaratul Muhtaramin, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, bapak, ibu, teman-teman santri sekalian, akramakumullah, rahimakumullah. Syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana atas rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita semua kenikmatan-kenikmatan yang tiada tahan, yang begitu banyak, yang tiada terhingga, sampai kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian semua ingin menghitung nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, maka tidak akan mampu. Maka kesimpulannya dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dan hanya meminta kepada kita semua untuk mensyukurinya saja, bukan untuk menghitung-hitung nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. La in syakartum, kalau kalian semua syukur atas nikmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la azidannakum, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala akan tambah. Allah hanya meminta kepada kita untuk mensyukurinya.
Namun hadirin Bapak Ibu yang mulia, sayang seribu sayang kata Rasulullah, wa qalilun min ibadiy syakur, sangat-sangat sedikit dari hamba-hamba kata Allah Subhanahu wa taala yang mereka mau bersyukur. Ketika diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka lupa. Ya kan? Tanpa mereka sadari nikmat sehat, nikmat pangkat, nikmat kekayaan, nikmat jabatan dan sebagainya. Ketika Allah beri semuanya, mereka lupa. Mereka semua merasa ini rumah saya, ini pangkat saya, ini sawit saya, ini ladang saya. Kalau tanpa saya, kalau enggak karena saya, enggak akan bisa. Kabupaten kalau enggak gara-gara saya, enggak akan bisa. Asbab jabatannya. Sehingga ujung-ujungnya dia merasa bahwa semua asbab dia. Maka dari sinilah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Maka dalam kitab Al-Mutajarrid dijelaskan, barang siapa yang mengucapkan alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa ala ni'matil sihat wa ala jami'in ni'am zahirah batinah dunyawiyah wal ukhrawiyah, maka malaikat akan mencatat pahalanya selama 1 tahun belum cukup. Dia syukur terus, berarti maknanya dia syukur terus. Dan ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi disampaikan oleh hadir saya dalam firman Al-Qur'an dijelaskan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, di situ makna fi'il amr, makna perintah, ucapkanlah, katakanlah bi fadlillah, jika kalian semua mendapatkan anugerah Allah, rahmat Allah, bi fadlillahi fa bi rahmatihi fa bidzalika, maka yang demikian itu falyafrahu, maka kalian semua gembira. Wa khairun mimma yajma'un, maka dengan gembira itulah khairun, lebih bagus, mimma dari yang gembira tadi, yajma'un, kalian buat kumpul-kumpul. Maka di sini adalah salah satu dalilnya kita kumpul di sini sama-sama, tidak lain dan tidak bukan hanyalah karena kita bersyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala lagi tanpa terasa dengan berjalannya waktu dari detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, dari hari ke minggu, dari minggu ke bulan, dari bulan ke tahun, tanpa terasa dengan berjalannya waktu kita sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berjalannya waktu. Rupanya Ramadan sudah diambang pintu kita. Sudah bisa kita hitung dengan hari, sudah bisa kita hitung dengan waktu. Maka hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian Allah rahimahumullah, tanda syukurnya kita jadikan Ramadan yang akan datang ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akramakumullah rahimakumullah. Mungkin saya tidak banyak mengisi tausiahnya karena selepas ini kita akan sama-sama
baca maulid. Yang kita baca adalah Sifdul Durar, kisah-kisah Rasulullah, perjalanan Rasulullah. Karena kitab-kitab maulid itu banyak. Ada Al-Barzanji, ada Maulid Tiba, ada Sifdul Durar dan sebagainya. Maka di sini kita akan baca dengan singkat, baca Sifdul Durar, maka kita tawajuhkan hati, pikiran, berharap karena majelis di situ yang dibacakan firman Allah, disebutkan hadis-hadis Rasulullah, malaikat kumpul di dalam. Dalam kitab Fadil Amal di situ ada hadis majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitabullah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah-rumah Allah, yatluna kitab Allah, mereka membacakan kitab Allah, wa yatadarasuna bainahum, mereka saling belajar mengajar, illa nazalat alaihim sakinah, terkecuali Allah turunkan kepada mereka sakinah, ketenangan jiwa. Wa ghasyiyatuhum rahmah, dicucuri rahmat. Wa hafathumul malaikah, dikerumuni oleh para malaikat majelis tersebut. Wa dzakarahumullahu biman indah, nama-nama orang yang duduk di dalam majelis tersebut dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan majelisnya para malaikat yang berada di sisinya. Maka kita kumpul di sini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Syukur lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berjalannya waktu ini. Anak-anak kami mungkin besok, ya kan, mereka akan melanjutkan ke Muara Bungo, ke tempat kami pribadi, karena ada beberapa hal dari anak kami. Ada hajat haulan sekaligus syukuran mereka. Ada satu orang anak yang sudah khatam Qur'annya, semoga Allah Subhanahu wa taala terima pengorbanannya. Amin Allahumma amin. Maka dengan kepergiannya seharusnya Bapak Ibu hadirin yang mulia bukan sedih, ya, bukan sedih. Justru dengan kepergian mereka kita harus bergembira, harus gembira. Kenapa gembiranya? Karena kita telah mendapatkan banyak saudara, ya kan? Sebelumnya tidak pernah kita atur. Momen ini sebelumnya tidak pernah saya pribadi atur. Semua ini atas kehendak Allah, ya kan? Belum pernah dari tahun kemarin, dari bulan-bulan sebelumnya. Oh, nanti kita akan ke daerah Sungai Tebal, Nilo Tebal. Kalau Nilo dingin, ya, kita akan saling kenal-kenalan, kan enggak, ya, semua ini qadarullah. Yang ada apa? Sehingga dengan adanya pertemuan kita menjadikan mempererat tali silaturahim kita. Maka dalam istilah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Wajar dalam kehidupan dunia, Pak. Setiap ada pertemuan mesti ada perpisahan. Setiap ada pertemuan mesti ada perpisahan. Itulah lagu duniawi. Gak ada yang kekal. Yang kekal, yang hakiki, yang selama-lamanya nanti kalau di yaumil akhirat. Ya. Semua mana berjalan sesuai dengan waktu. Diri kita sekalipun, Bapak pengen gagahnya kayak apa? Waktu masih mudanya, saya pengen menjadi ABG terus. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau saya tambah umur saya bertambah terus, ya kan? Walaupun sekarang posisi sudah 40 tahun, pengen dikembalikan ke era 17 tahun, gak akan bisa.
semua berjalan dengan berjalan Allah, itulah keadaan dunia. Dan diakhiri dengan yang namanya perpisahan. Maka itu sudah lalu dunia. Maka dari sinilah jadi anak-anak kami di sini mengadakan satu silaturahim, mendatangi saudara-saudara yang berada di kampung ini, dan insya Allah besok mereka akan kembali ke daerah Morobongo, ke tempat kami pribadi. Dalam istilah pepatah itu, tiba nampak muka, balik nampak muka. Enak? Ya, datang nampak muka, balik nampak muka. Ya, Indonesia itu penuh dengan sopan santun. Beda dengan negara-negara lain. Ya. Semua per daerah mereka punya adab tersendiri. Kita Jambi sekalipun seperti itu. Pepatah kita mengatakan, tiba nampak punggung, balik nampak punggung. Ya. Kita datang, bukan seenaknya saja. Mereka datang ke sini, ketemu imam-imam, temui para umara, silaturahim, meminta izin terlebih dahulu. Tidak macam orang nak balik, tipu langsung datang masuk dah. Ya. Silaturahim. Kemudian kembali pun seperti ini. Kami pamitan. Nah, maka itulah lalunya. Dan ini semua telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syukur yang ketiga, yang terakhir kalinya adalah kita kumpul di sini sama-sama dalam waktu yang sama, dalam detik yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala gerakkan kita, dudukkan kita, kumpulkan kita, bukan karena kuatnya badan kita, sehatnya badan kita, tetapi semua ini adalah atas anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita didudukkan di tempat majelis ini bukan hanya duduk saja, tetapi kita digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa menyaksikan sama-sama, membaca sama-sama, memuji kekasih kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan memujinya kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah Subhanahu Wa Taala dapatkan syafaat kita kelak di yaumil akhirat. Amin Allahumma amin. Karena dalam satu riwayat dijelaskan suatu ketika di akhirat ada sekelompok orang, mereka berjalan melihat ada sekelompok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu ingin mengikuti gerombolannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu langsung di-stop oleh malaikat. Rasulullah bertanya kepada malaikat, ya malaikat, kenapa mereka kok tidak boleh ikut rombongan kami? Kata Rasulullah, ya Rasulullah, belum kau ketahui bahwa mereka, yaitu orang-orang umatmu, ketika di dunia mengaku cinta kepada engkau, tapi cinta mereka cinta palsu. Mereka mengaku cinta kepada Rasulullah, aku cinta Rasulullah, aku cinta Rasulullah, tapi hati mereka lebih mencintai urusan-urusan dunia. Mereka mengaku cinta kepada engkau ya Rasulullah, tapi mereka hari-hari yang dibicarakan, hari-hari yang diulang-ulang, hari yang mereka tontonkan adalah artis-artis binatang-binatang dunia. Hari ini terbukti banyak orang-orang yang lebih mengunggulkan urusan dunia, binatang-binatang dunia, bintang-bintang dunia ketimbang Rasulullah SAW, keluarga Rasulullah SAW. Banyak kadar anak-anak muda, generasi muda, mereka lebih hafal artis-artis dunia ketimbang ahlu bait Rasulullah. Ketika ditanya siapa paman Rasulullah, siapa kakek Rasulullah, siapa cucu Rasulullah, mereka nggak tahu. Tapi ketika ditanya siapa bintang Korea, hafal semua. Siapa pemain dunia yang menjuarai pertama, strikernya, dimulai dari striker, sayap, kiri kanan, backnya, kipernya, tahu semua. Hafid bola. Nah, ketika ditanya keluarga Rasulullah, plong kayak anak ayam hilang hidupnya. Tidak tahu.
istri Rasulullah siapa aja? Enggak tahu. La ilaha illallah. Ini Masya Allah keadaan umat sekarang seperti ini. Lalu bagaimana? Apakah kita tinggal di? Maka Habib Syekh Abdul Qadir As-Segaf beliau membuat satu risalah lantunan sholawat qasidah agar generasi bangsa itu mereka tidak lupa dengan Ahlul Bait Rasulullah, membuat satu syair. Ada qasidah Rohatil Aghyar Tashbih, di situ ada Indonesian Allah, nama ayahnya itu sering dilakukan oleh anak-anak, ya kan? Itu susunan dari awal sampai akhir cerita-cerita Rasulullah. Maka itu bukan hanya pelajaran anak-anak, pelajaran bapak kita semua, Pak, ya, buat kita semua. Karena baginda Rasulullah SAW adalah kekasih kita, dan Rasulullah SAW adalah rahmatul lil alamin, uswatun hasanah buat kita, dan beliau yang nanti kelak di akhirat yang bisa mensyafaati umatnya ketika seluruh manusia dalam keadaan kebingungan. Tapi apa kata Rasulullah? Analah ini bagian. Maka kita berharap dengan bersolawat di sini, kita solawatkan sama-sama, tawajuh sebentar, hati, pikiran, mulutnya diam, ikuti lantunan solawatan. Bayangkan Rasulullah hadir di majelis kita, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala terima majelis kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita dengan seluruh para anbiya ketika di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Shallu ala Nabi Muhammad. Bapak Ibu hadirin yang mulia, kita langsung melanjutkan dengan lantunan sholawat, pembacaan maulid. Tolong ya ibu yang memiliki anaknya di asuh apa asuh, tahu ya? Nah, di asuh sebentar, jangan suruh berisik, gitu. Dan kita nggak lama, Masya Allah. Selepas itu kita langsung mengakhiri dengan doa. Yang akan kita baca maulid kita adalah maulid Syuhurur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد. أقرب إلهي يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه. يا ربي صل على محمد. أفضل ما بالتقى حقا. يا ربي صل على محمد.
يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآل ومن للحبيب عشا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله قوي سلطانه الوادي برهان المقصود من وجود كرامه وإحسانه تعالى الأكوان بشر خلق الخلق الحكمة وضع عليه علمه ومصد له من فائد المنة ما جرى بأقدار الجسم فأرسل إليه مشهر خلق واتنا عبيد الرحمن تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشر آثر شرابيق بالنوائب الشهادة والغيوب وبرزت كل الأعمال بطراز التكريم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل قمر